Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir surat ke-9 At-Taubah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Dan atas 3 orang yang mereka ditinggalkan, maksudnya adalah mereka ditinggalkan oleh pasukan, tidak sempat untuk mengikuti atau mengejar pasukan yang besar untuk pergi ke Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga mereka merasa sempit bumi, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusahum, dan terasa sempit jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka mengira bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kembali kepadanya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian dia menerima taubat, Allah menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah dia At-Tawwabur Rahim. Allah menerima taubat hambanya dan juga Maha Penyayang terhadap hambanya. Jadi setelah dalam ayat sebelumnya Allah menerima amal baik yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor ketika mereka bersusah payah berjalan menuju Tabuk. Akan tetapi ada 3 orang sahabat yang kita tidak boleh mencela mereka karena kedudukan mereka tinggi walaupun mereka melakukan kesalahan, yang mereka tidak bisa atau tidak berada dalam pasukan. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua lain adalah, sebentar saya cari, Mararah ibnu Rabi' al-Amiri dan Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Jadi 3 orang itu, Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' al-Amiri, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi mereka memiliki derajat yang tinggi. Ka'ab bin Malik adalah Badari, orang yang ikut dalam perang Badar. Kita tahu betapa Allah sudah mengangkat derajat orang-orang yang pergi ke perang Badar. Kemudian dia juga peserta dari Bai'ah, dan dan 2 hal ini sudah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mukmin yang taat, yang begitu besar pengorbanannya terhadap Islam. Akan tetapi manusia tempatnya salah, tidak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan sahabat ini.
Jadi ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan, mengumumkan bahwa kita akan pergi ke Tabuk karena jarak yang jauh, para sahabat diminta untuk mempersiapkan perbekalannya. Jadi ontanya itu diisi oleh perbekalan makanan yang cukup banyak, dan beliau memudah-mudahkan, nanti aja. Sampai ketika masa persiapan itu berakhir, kemudian pasukan meninggalkan Madinah, beliau tetap berkata nanti aja. Sama kayak kita melambat-lambatkan suatu perbuatan yang baik. Kenapa beliau bilang bahwa nanti aja ketika pasukan sudah berangkat? Karena kita tahu kan pasukan yang besar itu lambat jalannya, dan sahabat Ka'ab ibnu Malik ini memiliki tunggangan yang bisa mengejar sekiranya ditinggalkan dalam mungkin 2 hari seperti itu. Sampai akhirnya tidak berangkat sama sekali. Nah, ketika pasukan Tabuk ini kembali ke Madinah, ketika pasukan ini sudah masuk ke dalam kota dan Rasulullah SAW berada di masjid untuk menerima uzur yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berangkat ke Tabuk. Orang-orang munafik kita tahu bahwa mereka menyampaikan alasan ini itu, sehingga Rasulullah berkata, oh ya, silahkan terima, alasanmu diterima. Kemudian ada orang-orang tua yang memang tidak mampu untuk berjalan jauh dan sudah sakit-sakitan, itu juga termasuk alasan yang kuat. Akan tetapi sahabat Ka'ab ibnu Malik beserta 2 rekannya tahu bahwa mungkin dia bisa membohongi Rasulullah SAW, tapi dia tidak bisa membohongi Allah yang Maha tahu isi di dalam hati manusia, yang tahu yang nyata dan gaib. Jadi beliau memutuskan untuk tidak berbohong seperti orang-orang munafik, tetapi menyatakan apa adanya bahwa dia tidak punya uzur atas ketidakhadiran beliau menuju perang Tabuk. Nah, akhirnya yang terjadi adalah seperti yang tertulis di ayat ini, bahwa mereka diboikot sementara oleh kaum muslimin sampai datang keputusan daripada Allah. Salam mereka tidak dibalas, kalau mereka mau mengajak bicara tidak ada yang menanggapi. Jadi mereka terkucil, 3 orang ini dikucilkan. Nah, ini yang disampaikan bahwa bumi yang luas terasa sempit, jiwa mereka juga terasa sempit. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari semua kesulitan ini kecuali kembali kepada Allah. Jadi mereka betul-betul berdoa kepada Allah, mereka betul-betul pasrah, sampai akhirnya Allah menyampaikan melalui Rasulnya SAW bahwa taubat mereka diterima dan mereka boleh berkumpul lagi bersama keluarganya, dan kemudian diterima lagi oleh orang-orang muslimin di Madinah. Itu dulu tentang At-Taubah ayat 118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.